Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuman Subagio dari kelas PTR 2. Di sini saya akan melakukan pematatan alat ukur menggunakan multitester analog. Yang pertama, mengukur baterai bertegangan 1,5 volt. Yang pertama, lakukan kalibrasi pada multitester analog. Dan sudah, lalu arahkan jarum ke TCV 2,5 dan periksa baterai. Di sini hasilnya yaitu 150 lebih strip 2 dan setiap stripnya yaitu bernilai angka 5 dan jadinya 160 dibagi 100 dan hasil akhirnya yaitu 1,6 volt pada tegangan baterai ini yaitu 1,6 volt. Selanjutnya periksa baterai bertegangan 9 volt. Arahkan jarum ke 10 dCV, lalu periksa. Di sini jarum menuju ke angka 7 lebih stripnya lebih 2 dan setiap strip diberi nilai 0,2, tandanya 7 ditambah 2 strip yaitu 7 ditambah 0,4 hasilnya yaitu 7,4 volt. Selanjutnya pemeriksaan baterai bertegangan 12 volt. Yang pertama, arahkan jarum ke dCV 50, lalu cek. Di sini hasilnya 10 lebih 3 strip dan setiap strip dinilai 1 dan artinya 10 ditambah 3 dan hasilnya yaitu 13 volt. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada fuse. Periksa terlebih dahulu secara visual. Di sini secara visual fuse belum terputus, tapi sudah terdapat banyak goresan atau kosong. Akhirnya kita periksa menggunakan multitester analog. Kita posisikan ke logo suara, lalu kita cek. Di sini masih terdapat bunyi dan tandanya masih bagus. Selanjutnya posisikan ke off lagi. Akhirnya kita periksa fuse 15 ampere. Ini kita periksa secara visual. Di sini secara visual sudah putus fuse. Coba kita periksa menggunakan multitester analog. Posisikan ke posisi yang tadi, lalu kita periksa. Di sini tidak terdapat kontinuitas, tandanya sudah rusak. Selanjutnya kita periksa fuse 20 ampere. Di sini fuse masih bagus. Di sini secara visual fuse masih bagus, tidak terjadi kerusakan. Coba kita periksa menggunakan multitester analog. Di sini multitester berbunyi, tandanya fuse masih bagus. Akhirnya kita menuju ke fuse 30 ampere. Kita periksa secara visual. Di sini fuse masih bagus, masih bersih. Kita coba periksa menggunakan multitester analog. Dan di sini jarum masih bergerak dan masih berbunyi, tandanya masih bagus. Selanjutnya kita
periksa fuse beling. Kita periksa fuse beling 30 ampere. Kita periksa secara visual. Di sini masih normal secara visual, belum terjadi kerusakan. Kita coba periksa menggunakan multitester analog. Dan di sini hasilnya pun masih normal, masih bagus. Dan kita periksa lagi fuse beling 30. Kita periksa lagi fuse beling 40 ampere. Di sini secara visual terlebih dahulu, di sini masih bagus, tidak terjadi kerusakan. Coba kita periksa menggunakan multitester analog. Dan hasilnya berbunyi dan jarum masih bergerak, tandanya masih normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada fuse cartridge secara visual terlebih dahulu. Di sini belum putus dan masih bagus. Coba kita menggunakan multitester analog. Dan di sini jarum masih bergerak dan masih berbunyi, tandanya masih normal. Selanjutnya kita periksa fuse cartridge yang kecil. Di sini secara visual sudah putus. Oke. Kita periksa coba menggunakan multitester analog. Di sini jarum tidak terdapat kontinunya, tandanya sudah rusak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada lampu. Periksa terlebih dahulu secara visual. Di sini di dalam sudah putus atau kabel yang sudah putus. Selanjutnya kita coba periksa menggunakan multitester analog dan posisikan ke kali 1. Coba kita periksa hitam ke masa. Kita periksa jarak dekatnya. Ini lampu jarak dekat dan masih normal karena jarum masih bergerak. Coba kita periksa lampu jarak jauh. Di sini jarum tidak bergerak, tidak terdapat kontinuitas, tandanya lampu perlu pergantian. Selanjutnya kita periksa lampu lagi yang satunya. Coba kita periksa ya. Di sini terserah kok Civic, terserah kok. Di sini terdapat kontinuitas, tandanya lampu jarak dekat masih bagus. Coba kita ke jarak jauh. Jarak jauh pun masih terdapat kontinuitas dan masih bagus. Kita periksa lampu H4. Di sini secara visual, di sini tidak terjadi kerusakan, tetapi sedikit kotor. Ya, coba periksa menggunakan multitester analog. Dan di sini beres sih gak. Dan di sini hasilnya terdapat kontinuitas dan pada jarak dekat masih normal. Selanjutnya kita coba pada jarak jauh pun masih terdapat kontinuitas, tandanya masih bagus, tidak perlu pergantian. Kita periksa yang satunya lagi. Secara visual di sini masih terlihat bagus, tidak terjadi kerusakan, tetapi kotor. Kita coba menggunakan multitester analog. Pada jarak dekat terdapat kontinuitas, tandanya masih bagus. Pada jarak jauh sudah tidak terdapat kontinuitas, tandanya sudah rusak, perlu penggantian. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada resistor menggunakan multitester analog. Multitester analog. Nah, yang pertama kita cek multitester lebih dahulu, posisikan ke kontinuitas. Kita kalibrasi, jarum masih bergerak, tandanya masih normal. Kemudian langsung ke kali 1 untuk memeriksa resistor. Pertama kita kalibrasi terlebih dahulu. Atur jarum ke posisi angka 0. Akhirnya kita periksa resistor. Di sini masih sulit untuk terbaca. Lalu kita naikkan ke kali 10. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Posisikan jarum ke angka 0. Akhirnya kita coba periksa. Sini juga masih sulit untuk terbaca. Akhirnya kita naikkan lagi ke kali 100. Kita kalibrasi terlebih dahulu.
Posisikan jarum ke angka 0. Selanjutnya kita cek. Dan di sini hasilnya berada di strip 20. Tandanya 20 dikali 100. Hasilnya yaitu 20 dan hasil dari resistor ini adalah 2000. Selanjutnya kita coba cek resistor satunya lagi. Nah, kita langsung ke kali 1. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Posisikan jarum di angka 0. Kita berada di angka 0. Kita coba cek. Di sini masih sulit untuk terbaca. Coba naikkan ke kali 10. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Posisikan Di menu bar kuat. jarum ke angka 0. Saden disit. Yuk kita cek. Lalu menunjukkan di angka 20. Tandanya 20 dikali 10. Hasilnya yaitu 200. Resistor ini hasilnya yaitu 200. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.